Tapi saya marah hina-hina kayak sesenjaan atau senja-senja kayak anjing. Kita itu pernah dicengin juga di podcast, enaknya aja apa ya, ngecengin kita gitu kan. Perihal memiliki aku sadar diri. Ais. Pendengar Dialog Senja itu sekarang kan udah ada namanya. Bisa jadi nih saya deklarasikan di sini aja dan ya. Hey, sini mampir dulu. Ternyata itu ya. Dan apa ya lucunya itu, entah si Dialog Senja pertama kali atau ada band yang lain gitu yang mengawali di kolom komentar YouTube kita itu semuanya penulis semua loh. Puisi Ya itu tuh, itu kan. itu benar. Itu kulturnya tuh kayak gitu tuh, semua tuh bikin ninggalin jejak. Lampung 29 Januari 2021. Iya. Apa Den? Yang lucu deh, yang paling abang suka. Oke, kita lihat nih komen-komennya nih ya. Ada pokoknya. Nah, coba kita lihat nih komen-komennya nih. Wah anjing 118.000. Gila, 1 minggu. Alhamdulillah. Keren. Mana 126 Deng. 126.000 dalam jangka waktu 1 minggu. Alhamdulillah. Wow. Lu expect gak sih? Den, kamu berapa Den waktu itu? 100.000. Jujur aja, sejujurnya expect 100.000. Seminggu? Enggak seminggu juga. Pokoknya dalam kita ngerilis tuh 100.000 aja. Kalau udah 100.000 berarti udah puas. Nah itu. Oke. Gitu. Ada ngasih apa namanya? Dia ngomongnya Batasan goalsnya. 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 Batas Dia goalsnya. ngerasanya goalsnya 100.000 gitu. Kalau udah 100.000, mau kapanpun itu 100.000 dia seneng gitu. Oh. Dapat seminggu 100.000 itu udah seneng berarti udah. Ini emang kelebihan atau kalau seminggu mah? Seminggu udah nih. Bagus. Lu sama? 5.000? Beda dong. Iya 5.000. 5.000 cukup. Oke, kita baca ini komennya nih. Tuh gue juga jadi ikut-ikutan kayak gini tuh komennya. Gue sudah tak sabar penasaran. Jadi yang nulis di komen di sini tuh bahasanya bahasa baku semua. Nah ini nih. Dari mas-mas menghapus cinta berevolusi jadi mas-mas pendendam. Dan ada ya. Kan? Tuh. Jadi semuanya kan. Pokoknya ada yang bawah-bawah deh, pokoknya ada tanggal-tanggalnya gitu. Saling tak menyapa namun hati tetap menapa. Menetap. Berat-berat nih ada. Kan? 24 Januari 21. Lirik sih. Pemantang Siantar 24 Januari 2021. Bacain aja Den sekalian biar seneng Den. Iya, Feby apa? Darmanik. Coba baca ini. Dan bisa-bisanya. Oh ini mah liriknya ya. Liriknya. Penantang Siantar. Wih, terima kasih Dialog Senja sudah selalu menemani sore saya yang fana. Ais. Sore yang fana. Sore yang fana. Aduh. Berteman denganmu itu pilihanku. Mencintaimu itu di luar kendaliku. Nah, ini 29 Lamongan. 9 Januari Lamongan. Pada ninggalin jejak. Wow. Keren ini. Nah, jadi kebiasaannya kayak gitu kan dari lagu Lara pun kayak gitu. Kebiasaan. Entah dari siapa dulu yang pertama kalinya, tapi saya rasa banyak di Dialog Senja yang bikin komennya puisi semua. Saya salut sih sebenarnya, jadi semua orang diapresiasi gitu ya. Semua orang jadi rajin bikin puisi. Iya tuh. Jadi puitis. Semuanya pada tulisnya ini nih. Ada tanggalnya. Ya? Sama nama tempatnya. Pontianak. Wih, sekedar mengagumi perihal memiliki aku sadar diri. Ais. Sabar Mas. Sabar Mas ini. Aduh. Bodohnya aku terlalu mencintai seseorang. Mana adanya coba? Ini nih. Coba gue enggak ada yang itu. Ada yang lucu pokoknya. Coba yang. Terus yang pokoknya masih ingatlah pokoknya itu awalnya ada nanya pokoknya. Mana ya? Udah komen dah sama Dialog Senja. Nah, ketahuilah gitu. Ah, ini nih. Ketahuilah dari Dayat Sao Paulo. Ketahuilah Dayat Sao Paulo. Bener ya, mau mendengarkan lagu ini saat ibumu menjauh. Wow. Baca balasnya itu seru banget. Terus kenapa itu? Ini kenapa ibu kembali Mister siapa? sama ayah lagi? Padahal kan ibu gak mau sama ayah. Mister One. Plot twist banget. Aduh. Putus asa akhirnya ibumu. Ayah pelet. Jadi seru jadi ngobrol kan. Jadi ada silaturahmi di situ. Iya, sia ayah mah. Hei, ayah Dayat, kembalikan saja aku. Aduh. Karena ayah sangat banget ke ibumu. Ayah kejar
sampai ibumu mau kembali lagi. Jadi yang komen-komennya pada gini ya, Iya, ternyata. seru-seru. Aduh, boleh dibocorin gak nih? Yang kayak gini yang suka sama lu ya, yang puitis-puitis ini nih, mau dikasih nama apa? Apa ya Dannya? Ada satu nama sebenarnya dari judul lagu Dialog Senja juga, yang album pertama. Namanya tuh Penggembala Rasa. Wah, oke. Kita itu udah itu deh kayaknya nama. Kayaknya itu Sama teman-teman kita yang benar-benar emang suka banget dan fanatik ke Dialog Senja. Pengembala rasa. Ini para Bodo pengembala amat lah rasa sama ya. orang-orang yang hina sok puitis. Iya. Padahal mereka dengar juga kok. Aduh. Ini. Iya sih yang komen-komennya tuh. Oh ini malah ya liriknya. Dulu. Nah, dulu perasaan yang paling indah adalah di saat aku berada di dekat. Super. Nah ini nih yang paling menarik nih. Setelah menghapus tinta berhasil kulewati, sekarang waktunya menghempas jejak yang pernah ditapaki. Ku harus belajar ikhlas tanpa ada api dendam yang membara. Ku tak ingin terbakar oleh amarah. Biarkan angin menghempas semuanya sampai berteduh di titik yang menenangkan. Panjang anjir. Neptunus dong. Jauh bro di Neptunus. Gila sampai Neptunus ya. 27 Januari. Wah, ada sinyal di Neptunus berarti. Bisa nonton itu. Keren ya. Ini apresiasi yang fanatik sama Sampai Lu ya? Neptunus. Nyampe kan sampai Neptunus lagu ini. aduh. Elianti. Keren. Tapi tujuan saya sih sampai dinyanyiin di pos ronda sih. Oke. Sampai lagu ini dinyanyiin di pos ronda berarti saya sudah sukses. Aduh. Ya. Nah, ini nih jadi setelah ini ngomong ngapain? Banyak planning yang udah udah disusun sih. Kayaknya nanti bakal ada live sessionnya. Live session bawain lagu Si Dendam ini. Terus pengennya sih cepet-cepet ngerilis yang single kedua sih. Karena cukup menarik menurut kita ya. Kita hancurkan lagi di sisi yang lain. Di sisi yang lain gitu. Maksudnya bakal beda lagi juga sama yang ini. Karena ini cukup menarik buat kita gitu. Itu aja bocoran. Oke. Yang kedua. Dendam. Oh, bocoran satu lagi deh. Double single. Wow, double single. Double single. Double tapi single. Ya. Langsung combo gitu maksudnya singlenya. Combo. Iya, combo. Single Dua. combo. Jadi kita ngeluarin singlenya 2 gitu. Iya. Keren. Kapan? Maret, April. Wow. Mungkin. Mengerikan nih. 118.000 dalam 1 minggu ya. Dan apa ya? Kita mempunyai ide-ide gila lagi sebenarnya. Kita berdua itu punya mimpi baru lagi. Kita pengen nyobain diproduserin sama yang lebih benar-benar emang ada di industri ya. Ya. Bukan ada di industri sih sebenarnya benar-benar Yang sama punya- orang-orang yang maksudnya dia punya track record ya karya-karya hebat. banyak pengalamannya dan Kenapa sih nggak apa sih lebih milih independen? Kenapa lebih milih independen? Karena apa ya? Lebih bebas. Lebih bebas yang pertama, terus ya karena kita belum ini aja ya. belum nemu aja yang pas untuk kita gitu. Selain bergerak independen. Karena saya Bang Jim tuh egonya tinggi. Oke. Bahkan soal konten, soal pengkaryaan itu egonya tinggi. Jadi kita gak mau ada intervensi dari yang lain. Kalaupun ada harus sesuai sama yang kita mau. Oke. Itu yang buat kita jadi independen. Itu ya di situ ya berarti ya. Kenapa lebih milih independen? Iya. Oke. Wah. Ini nih. minum dulu deh. Udah tadi minum banyak. Dendam. Tadi nyaring ya. Nyaring pendengar ya. Nyaring pendengar. Nyaring pendengar yang benar-benar suka sama Dialog Senja. Dialog Senja ya. Tapi
gue belum sampai sekarang belum tahu kenapa namanya dialog senja. Oh banyak kok, itu mah searching aja ya. Banyak kenapa sih? itu mah. Itu belum- mainstream banget sih Itu pertanyaan. mainstream. Pertanyaan mainstream gue itu. belum tahu. Serius. Ini bukan pertanyaan mainstream, ini pertanyaan dari diri gue sendiri. Serius. Dan ini sering kita jawab ya. Dan Dan itu sering kita jawab. Apa sih? Bang Jam aja yang jawab. Aden aja deh. Apa sih? Susah ngomong. Jadi dialog senja itu sebenarnya dari singkatan nama sebenarnya. Denja. Kita masukin aja ke situ sih sebenarnya. Jadi dialog itu bener dialognya. Senjanya itu S-nya itu sama, EN-nya tuh ngambil dari nama saya Raden, dan Ja-nya itu dari Jamil. Oke. Puas kan? Udah ya? Puas kan? Udah Iya. puas kan? Gue pernah baca sih kalau segitu. Ya itu. Ya udah itu aja deh. Gue tuh pernah baca kalau itu. Enggak makna dari diri lu. Apa ya? Makna ya? Mm-mm. Karena apa ya? Apa memang dikhususkan untuk pendengarnya segmennya anak-anak senja gitu? Pasarnya ngincarnya. Sebenarnya kita yang terjebak di situ malahan gitu. Oke. Kita yang malah terjebak di segmentasi itu. Sebenarnya kalau kita harus matok siapa yang dengerin kita sih, harusnya universal, semua orang harus bisa, dari mau muda sampai Harus tua. nyampe dan Harus nyampe harusnya. Cuman ketika emang ada apa ya, momentum si senja itu booming, kita ke bawah juga deh. kita ke bawah juga akhirnya Sampai dihina-hina dan sampai dihina-hina gitu. tapi kita nikmatin. Tapi kita nikmatin aja. Oh sempat ada yang hina ya? Banyak Oke. banyak banget yang hina. Bahkan ada waktu Tapi itu saya marah sih sebenarnya Marah. ketika dihina-hina kayak sesenjaan atau senjata anjing. Saya pribadi sih sebenarnya marah juga. karena menurut saya ya apa salahnya gitu, apa salahnya toh kalian tuh cuman apa ya maksudnya, karena kalian yang gak bisa kayak kita aja, Oke. kalian kayak gitu sih saya nyikapin. Kadang saya suka apa namanya ya, suka ternyata di musik itu ada kastanya gitu kan. Ada kastanya, maksudnya kok ada orang yang kayak gitu yang dengerin musik ini keren, dengerin musik ini alay gitu misalkan, gitu ya. Ternyata aku ada gitu ya. Padahal jangan main sama dia deh, dia mah si senja tukang dengerin lagu-lagu yang kayak gitu. Ini nih lagu keren loh gitu. Padahal semuanya kalau dilihat dari apa ya, dari mata saya sendiri semua itu karya gitu loh. patut Hmm. diapresiasi. Dan membuat karya itu nggak mudah loh. Ya terbukti tadi kan, lu bikin single ini 3 tahun. Iya. Gila. Ya mudah. Mungkin ada beberapa orang yang jenius ya. Yang langsung jadi. Ya salut juga sih. Tapi buat teman-teman yang sekarang masih berkutat ngehina atau mengkerdilkan genre tertentu gitu ya. Saya rasa semoga apa ya namanya, didewasakan telinganya. Ini berarti termasuk kayak waktu tahun 2000 apa tuh 2012an ya kalau nggak salah, pokoknya yang waktu zaman si momentum yang Melayu naik ya. Iya. Mirip-mirip kayak gitu ya berarti ya momentumnya ya. Mirip-mirip kayak IDM naik, Iya. terus waktu itu pop naik, Iya. itu semua pasti fasenya kayak gitu. Tapi ini mah saya nganggapnya kecil sih gitu, nggak terlalu besar Iya, gelombangnya. Belum banget. Tapi bagi saya sih cukup mengganggu. Ya memang sih karya nggak ada yang jelek sih sebetulnya ya. Ya. Karena itu kan ciptaan ya. Yang ada itu pendewasaan. Oke. Nah, Kalau lu nggak suka itu beda cerita. Ya kalau nggak suka mah ya udah aja. Oke. Dengerin yang lain. kalau Skip. gak suka ke karyanya gak apa-apa. Iya. Jangan gak suka ke figurnya. Jangan gak suka ke orangnya yang buat karya itu. Iya. Yang saya lihat akhir-akhir ini, mereka tuh gak suka sama orangnya. Oh berarti ada yang nggak suka sama lu berdua? Banyak mungkin. Oh. Banyak aja. Kan udah Banyak jelas. aja. Banyak aja yang gak suka. Oh ada ya ternyata. Nggak suka sama lunya ya. Banyak mungkin wah so baik anjing di rock senja. Ada aja kan orang kayak gitu. Iya. Coba ngobrol dulu deh gitu istilahnya. Ngobrol dulu. Oh kita ada pengalaman juga sebenarnya sama orang-orang yang kayak gitu. Mereka itu kan apa ya? Saya baru kali ini main
maksudnya mau diajakin ngobrol di podcast kayak gini. Nah. Nah, ada juga beberapa podcast yang emang hasil podcast lokal, dia itu seenaknya aja apa ya, ngecengin kita gitu kan. Pada nggak kenal gitu kan, so tahu banget gitu, ngerasa dia ahli dalam musik gitu kan, yang Pakar tadi kan gitu. pakar gitu kan. Band Leonya Sukabumi mungkin gitu, atau apa maksudnya gitu kan. Seharusnya karena saya bergerak di banyak apa ya, Banyak singkup ya. tongkrongan, harus saling raih harusnya, apalagi di daerah ya. Saya apa ya, lahir dari emang kumpulan-kumpulan orang baik gitu. Jadi semua pikirannya teh positif aja gitu. Tapi banyak yang toksik di luar-luar itu. Nah itu sangat mengganggu, harusnya kudu bener-bener tobat. Tobat sih teh. Kayak gitu lah. Oh ada ternyata ya. Kita itu pernah dicengin juga di podcast salah satu yang Di ada, podcast. salah satu salah dua ya. Salah 2, salah 3 mungkin. Nah, gitu, podcast lokal. Padahal lokal gitu kan. Terus juga kita ya pernah juga dicengin waktu tour. Waktu kemarin tuh kita pernah dicengin juga pas mau naik panggung. Sama orang lain tapi sama band opening. Hah? Dicengin sama band opening? Iya. Wow. Saya sih yang ngerasainnya. Oh. Saya lagi ngambil pick gitar karena ketinggalan di tas. Siapa Dan ngomong? Gak tahu nama bandnya, gak tahu siapa, gak terkenal juga sih. Lu sempat ya gitu ya? Itu sempat aja kayak gitu. Ya itu pengalaman yang kurang menarik ya. Seru. Seru. Terus tapinya jadi inilah istilahnya, jadi kita punya acuan buat nunjukin yang kita bisa akhirnya gitu. Kita beli omongannya gitu. Oke. Wah. Dan gak harus di apa ya sekarang, tapi akhir-akhir ini pemikiran saya udah mulai berubah deh. Dulu tuh pengen apa ya, butuh validasi dari orang kan. Kan semua orang pasti butuh validasi deh. Validasi itu maksudnya lagu mana halus, lagu kamu bagus. Iya, kan? iya benar. Iya kan? Mana keren gitu kan. Main mana keren, main kamu bagus banget gitu. Manggungnya gitu. Sekarang mah udah ya udah deh, bodo amat deh. Apa komen jelek, komen bagus, saya bodo amat aja deh. Terima aja misalnya. Ya, masuk aja nggak masalah. Gak dipermasalahin. Suatu hari saya bisa memperbaiki apa kekurangan saya gitu. Tapi ini pendapat dari gua pribadi ya. Ini kita ngobrol bertiga nih, berdua sama Dialog Senja. Waktu pertama kali keluar Dialog Senja, keluar yang EP itu ya, EP. Tapi gua dengernya sih itu dulu sih, video klip dulu terus baru EP kalau gua. Waktu pas pertama kali denger, ini belum pernah cerita ya gue ya. Walaupun sering ngobrol belum pernah cerita nih. Ada satu nuansa sejuk di telinga gue sih sebetulnya. Satu itu ada nuansa sejuk, tapi gue nggak terlalu excited sama Dialog Senjanya. Gue excited sama si nuansanya itu, dari suara sound gitar segala macam, si nuansa yang di musiknya itu loh, yang gue dengerin. Itu yang bikin. Nah tapi setelah yang si Dendam ini, lu menarik perhatian gue dari sini. Soalnya kenapa tadi? Ada experience-nya itu, balik lagi ke situ sebenarnya. Dan ternyata memang prosesnya tuh nggak ini ya, nggak mudah. Ke situ. Udah ya. Kita itu adean sama saya teh emang gitu. Karya kita tuh ada yang dengerin, tapi nggak tahu siapa kita sendiri ada di depannya. Ada orang-orang nyanyi. Bahkan waktu saya ngampus kemarin, ngampus di Depok, banyak yang dengerin Dialog Senja. Cuman gak tahu saya yang nyanyinya tuh ngampus di situ. Sekampus sekelas. Sekelas mungkin ada yang tahu. Cuman yang waktu saya lewat tuh dengerin lagu Dialog Senja gitu. Gak tahu figurnya itu siapa Dialog Senja itu. Yang penting karyanya. Itu juga saya udah ngerasa puas sih dengan kayak gitu. Udah cukup lah. Gak harus saya dikenal banyak orang. Tapi kayaknya lagu Dendam mah enggak, dan karena kita lebih expose muka gitu aja. Sayang. Udah foto. Jadi foto band. Iya gitu, akhirnya gitu. Mungkin ya waktu dulu ya karena emang enggak ke situ mungkin ya. Cuman karena Lara juga, karena perjalanan itu, jadi kita juga mikir juga ternyata figurnya juga harus ditunjukin loh. Siapa sih personal kita, branding. Personal branding. Siapa kita tuh,
akhirnya mulai di yang baru ini kita mulai rada expose gitu, muka. Itu sih dulu jujur aja dulu gue nggak terlalu excited ke bandnya, maksudnya nggak apa sih namanya, James ngeband sama Aden udah Ya. dengerin lagunya oke, udah gitu, enak, oke, enak, udah selesai gitu. Tapi kalau yang ini nggak tahu, ada gregetnya menurut gue sih, di situ ada gregetnya ya, karena dapetin cerita sih sebetulnya, Mungkin atau karena nggak nyampe ke otak gue gitu, udah lemot apa gimana. Gak nyampe anjir. Lagu Dendam itu sebenarnya proses pendewasaan kita memang bener sih di aransemen. Pokoknya kayaknya nanti album kedua teh emang kita tuh emang lebih bebas mengeksplor. Oke. Apa yang kita mau pasti ditumpahin di situ. Oke. Wah, ini menarik nih. Idealis kita semua muncul di situ deh kayaknya. karena mungkin karena kita otaknya juga udah mulai terkontaminasi. Banyak udah mulai referensi ya. banyak referensi. Waktu pertama nyiptain si Dendam kan referensinya itu aja gitu. Iya. Di Dendam sorry. Yang nyiptain Lara. Iya. Itu tuh referensinya itu aja gitu. Belum banyak nyari tahu. Oke. Tapi ketika udah itu kita jadi banyak nyari tahu, jadi mungkin lebih eksplor lagi aja di situ. Ya, ini dia pembukanya. Mengeluarkan jati diri yang sebenarnya. Bisa masuk. Gitu kan? Bener gak tahu gua. Dari lu. Enggak juga ya? Enggak juga lah. Lebih ke era baru aja. Oke. Era baru. Tapi unsur akustiknya harus selalu ada kayaknya. Jadi kita gak ngilangin si ini kok. Iya sih. Ngilangin si pakem-pakemnya Dialog Senja. Emang sih. Ada sajaknya, terus ada vokal Bang Jem gitu di situ. Itu sih pasti yang pakam-pakamnya di situ ya. Cuman ya dikembanginnya dari segi mungkin sekarang pakai electric gitar gitu, pakai drum, pakai bass. Yang dulu cuman akustik doang. Kalau bisa ada headbangnya sih deh. Iya. Tapi bisa itu headbang. Wah. Menarik nih. Waktu tembus 35 juta view gimana? Ngerasa aing tuh. Bangun namun si itu ngerasa pang aing nah si itu nya bangun. Sih itu teh. Tapi kita mah ya balik lagi karena itu juga berkat teman-teman yang nge-share gitu ya. Jadi kita harus ngasih hadiah yang baru nih. Ini hadiah yang baru buat kalian karena kalian udah ngebantu kita gitu. Akhirnya kita ngeluarin Dendam. Dengan segala embel-embel yang kata tadi gengsi atau enggaknya gitu. Dengan embel-embel itu. Dengan serius itu gitu. Itu hadiah buat kalian gitu. Wow. Kita tunggu nih nanti di bulan Maret ya. Insya Allah Maret Argo nggak April. Gila. Tapi sedih nih pandemik ini nggak ada manggung. Oh iya ya. Ya offline manggung. Offline manggung nggak ada nih. Mungkin kalau tapi ada bahagianya juga sih. Karena pandemi juga Lara jadi Di situ bersyukurnya ya. Di situ bersyukurnya. Dan terima kasih juga sih buat temen-temen yang udah selalu dengerin lagu-lagu kita. Bahkan kita juga terima kasih buat yang suka cover gitu ya. Kita gak pernah mempermasalahkan kalian mau cover atau apa ya, silahkan. Yang penting jangan di aku gitu. Diperjualbelikan. Perjualbelikan juga jangan gitu. Yang penting ya masih ada lah istilahnya. Dan jangan dihina-hina. Itu bebas. Oh, bebas. Itu bebas. Okay. Terserah kalian. Tadi marah. Kita sudah lebih menerima. Oh, tadi marah. Sudah lebih menerima. Oh, lebih menerima. Tapi kalau misalkan ada di depan orang yang ngomong gitu pasti samperin. Oke. Mau tak kasih sun. Ya kan Mas? Ngeri ya? Ngeri. Aku tunggu brewok kapan ini Mas? Aduh. Ini nih sayang nih kalau gue dihabisin cepet-cepet sayang nih. Soalnya gue udah cepet habisin uang banyak ngundang nih. Ya ini nih perhitungan nih. Aduh. Seru asli. Mahal nih ngundang Dialog Senja datang ke sini tuh mahal. Mana ada dari kemarin Dialog Senja masuk di podcast? Gak ada kan? Gak ada sih bener. Mahal. Podcast pertama. Karena kita temen aja sebenarnya. Gak deh. Oke.
Ada yang mau disampaikan gak buat teman-teman yang suka dialog senja nih? Dan Buat teman-teman yang suka dialog senja, terima kasih banyak, gitu aja. Terima kasih banyak sudah sudah menemani. Oke. Dari yang kita bukan siapa-siapa sampai agak dikenal. Oke. Gitu. Terima kasih banyak pokoknya. Dari lu? Ada nggak? banyak sih mau diomonginnya, tapi ini deh. Pendengar dialog senja itu sekarang kan udah ada namanya. Bisa jadi nih saya deklarasikan di sini aja dan ya. Bisa jadi. Boleh gak? Penggembala rasa. Oke. Terima kasih selalu ngedengerin lagu-lagu kami, ngedukung kami, terus nge-react semua karya-karya kami. Semoga kesenangan ini menjadikan kita berkah dan tidak membuat kita jadi tinggi hati. Terima kasih. Oke nih untuk penggembala rasa. Penggembala rasa nih ya udah di sini dideklarasikan. Cuman di sini nih dibocorin nih. Langsung Penggembala rasa. penggembala, bukan pengembala. Bukan ya. Gembala sapi. Nah, cuman ini yang digembala rasa gitu. Oke. Sok sekali. Waduh, putih sekali ya. Ya, oke, thank you nih udah datang, udah Terima kasih mampir, banyak. udah berbagi nih. Satya. Sudah habis ini apa? Makasih Mas Brew. Mas Brewokan nih kan. Aduh. Makasih Mas Brew. Udah kayak Dave Grohl belum? Belum sih. Oh, Belum, bukan masih ya? ada yang lebih mirip soalnya. Oh iya. Siapa Ben? Ada yang lebih mirip. Oke. Oh Elo ya kan. Oh iya, Elo. Oke. Anjing. Oke. Thank you nih udah mampir, udah datang, udah cerita ke sini. Sama-sama. Terima kasih Mas Agung udah undang kita. Oke, let's close this. Hey, sini mampir dulu.